Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Harlen Fatayah Pratomo. Saat ini mahasiswa dalam PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Ya, dalam rangka memenuhi ujian akhir semester UAS digital, mata kuliah digital auditing, saya akan memberikan pemaparan terkait salah satu materi, yaitu tentang pengendalian internal. Ya. Saya mengambil materi ini karena menurut saya pengendalian internal ini salah satu fondasi yang penting ya dalam akuntansi dan juga dalam digital auditing ya. Dan kebetulan saya juga saat ini di subbagian umum dan kepatuhan internal ya di sebuah instansi ya. Jadi memang merasa bahwa pengendalian internal ini cukup penting untuk keberlangsungan proses bisnis sebuah instansi maupun perusahaan. Ini kita pada hari ini akan membahas beberapa submateri ya, mulai dari pengertian, kemudian nanti dari ada standar akuntansi nomor 315, kemudian ada mitigasi RSM ya, atau resiko salah satu material ya. Kemudian ada juga nanti komponen pengendalian. Apa sih sebenarnya standar akuntansi di yang nomor 315? Itu di sini pentingnya adalah mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Kemudian terdapat tujuan umum dalam kita sebut saja ISA ya, ISA 315 ini. 315 yang pertama, tujuan ISA itu dalam rangka mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material dalam laporan keuangan. Jadi kita ketika ada laporan keuangan ya, itu perlu diidentifikasi apakah laporan tersebut sudah sesuai atau belum sesuai, dalam artian adalah ditulis dengan keadaan sebenarnya. Kemudian untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang tepat untuk menanggapi risiko-risiko tersebut secara efektif. Ya. Jadi respon terhadap sebuah kesalahan itu juga harus tepat ya. Apa yang kurang dan apa yang ditambah itu harus sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kemudian ada tujuan khusus dari ISA 315 ini ya. Yang pertama untuk memahami entitas dan lingkungannya ya. Dalam hal ini auditor harus memahami staf kegiatan bisnis dan entitas, kemudian struktur organisasi, kemudian tujuan dan strategi entitas, dan juga faktor-faktor eksternal seperti kondisi industri, ekonomi, dan peraturan. Kemudian berikutnya penting sekali juga untuk memahami sistem pengendalian internal ya. Ketika kita sudah memahami sistemnya, tentu kita akan mengetahui proses bisnis atas sistem tersebut. Kalau nggak memahami agak susah ya. Jadi kalau memang terlebih lagi kita sedang membahas mata kuliah digital auditing ya. Jadi pada zaman sekarang khususnya ya, hampir semua perusahaan besar pasti sudah menggunakan digital dalam rangka pembuatan maupun penyusunan laporan keuangannya. Dan yang berikutnya tujuan khususnya adalah mengidentifikasi risiko salah saji material. Ya, jadi jangan sampai terjadi salah saji, sebelum itu sudah harus diidentifikasi risiko-risikonya. Dan yang keempat yaitu merespon, ya, menilai risiko dan menentukan respon audit. Jadi ketika sudah dinilai dan ternyata terdapat risiko-risiko yang harus diambil, itu kita harus melakukan respon audit yang tepat ya. Sebagai auditor harus memberikan respon audit yang tepat.
Kemudian apa sih itu RSSM ya? Tadi kita sudah sebutkan bahwa itu risiko salah saji material. SSM atau risiko salah saji material adalah risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material sebelum diaudit ya. Baik yang disebabkan oleh kesalahan error maupun kecurangan fraud ya. Jadi memang eh, risiko salah saji ini di semua perusahaan ataupun entitas tuh pasti ada ya, risikonya, karena bisa memang tidak disengaja atau kesalahan error, ataupun bisa jadi karena disengaja ya, karena disengaja sehingga itu disebut menjadi kecurangan atau fraud. Kemudian eh, risiko bawaan RSSM ini juga ada risiko bawaan dan juga risiko pengendalian. Nah, risiko bawaan ya atau inherent risk itu risiko yang muncul secara alami dalam transaksi atau proses akuntansi tanpa mempertimbangkan kontrol yang ada. Berikutnya, risiko pengendalian atau kontrol risk, yaitu risiko bahwa salah satu tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh sistem pengendalian internal. Kemudian ada juga risiko deteksi, detection risk, itu risiko bahwa auditor gagal mendeteksi salah satu material. Jadi ini bisa terjadi ya, bisa terjadi bahwa namanya auditor kan manusia juga ya. Jadi bahwa ketika terjadi kesalahan bisa jadi beresiko juga bahwa yang auditor juga nggak bisa mendeteksi gitu kan. Saking uh, mungkin sangat rapi ya, sangat rapi sehingga sulit untuk dideteksi. Atau sistem juga uh, lolos dalam mendeteksi salah satu material. Karena kita melihat sistem juga ciptaan manusia ya, jadi tidak ada yang sempurna, jadi selalu ada resiko, tinggal bagaimana kita meresponnya. Nah, kalau risiko bawaan memang dalam setiap transaksi pasti ada resikonya. Oke. Nah, kemudian peran pengendalian internal dalam mitigasi RSSM. Nah, tentu ketika kita bicara resiko, kalau kita tidak kendalikan resiko tersebut ya, maka akan semakin besar resikonya dan juga akan semakin parah ya apabila terjadi salah satu yang bisa berakibat fatal. Untuk itu pentingnya pengendalian internal untuk meminimalisir risiko dan juga untuk memberikan respon audit yang tepat. Nah, pengendalian internal dirancang untuk mengurangi tingkat risiko pengendalian dan risiko bawaan bukan bawahan, bawaan, sehingga mengurangi total SSM. Sistem ini membantu yang pertama untuk mencegah terjadinya salah saji tentu, dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan lebih awal, dan yang ketiga memberikan dasar yang kuat bagi auditor dalam merancang prosedur audit yang tepat. Ya, jadi tujuan ya selaras dengan tujuannya bahwa pengendalian internal ini memiliki peran tentunya untuk meminimalisir adanya resiko salah saji material. Kemudian bagaimana sih prosedur pengendalian atau mitigasi RSSM ini? Ya, jadi saya ambil ada 5 ya. Yang pertama yaitu identifikasi risiko yang dihadapi entitas ya. Tentunya yang dihadapi entitas ada risiko bisnis dan risiko kecurangan ya. Itu juga yang pertama nanti dinilai oleh manajemen. Berikutnya juga risiko ini diklasifikasikan mulai dari yang rendah, sedang hingga tinggi tergantung pada dampaknya terhadap laporan keuangan. Berikutnya setelah kita identifikasi, kita melakukan perancangan prosedur pengendalian ya. Dalam hal ini manajemen membangun pengendalian internal berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi. Jadi setelah risiko itu diidentifikasi, kemudian kita mulai membangun ya, merancang pengendalian internal. Nah, dalam prosedur ini ketika kita merancang, kita tentunya perlu melihat atau mempertimbangkan indikator cost dan benefit ya. Jadi
Artinya kita semua risiko perlu dimitigasi secara ekstrim jika biayanya melebihi manfaatnya. Ya, kalau kita kan sedang bicara perusahaan profit ya, jadi perusahaan profit kita perlu melihat bahwa antara manfaat dan biayanya itu sebanding atau tidak. Nah, berikutnya adalah penerapan pengendalian oleh PCWG dan manajemen. Ya, PCWG itu the start with governance ya. Nah, jadi ada hubungan dengan pemerintah ya, sektor pemerintah. Nah, PCWG dan manajemen memastikan sistem diterapkan secara konsisten dan dipantau efektivitasnya. Kemudian setelah itu baru ada penanganan risiko sisa, residual risk ya. Ini ketika sudah dikendalikan juga nanti ada risiko sisanya. Nah, setelah pengendalian diterapkan masih ada kemungkinan risiko tersisa. Untuk mengatasi ini, manajemen dapat menambah kontrol tambahan atau meningkatkan pengawasan. Jadi setelah dikendalikan, tentu kita masih ada namanya sisa risiko ya. Itu perlu kita kendalikan lagi atau kita awasi lagi. Kemudian yang terakhir, waspada terhadap kolusi dan manajemen override. Ya. Ini penyakit ya, kolusi itu penyakit di mana-mana, manajemen override. Jadi setelah kita memberikan respon, setelah berikutnya kita perlu waspada. Meskipun pengendalian sudah baik, kolusi antar karyawan dan penyalahgunaan wewenang manajemen override itu bisa menghancurkan sistem ya. Ini sangat banyak ditemui ya. Memang sangat berbahaya permasalahan ini, seperti menggerogoti entitas. Nah, ini ilustrasi hubungan risiko dan pengendalian ya. Nah, kalau risiko bawaan itu contohnya transaksi kompleks, fraud dan sebagainya. Kemudian manajemen melakukan penilaian, mengidentifikasi risiko dan merespon, kemudian terjadi pengendalian internal ya, dirancang untuk mitigasi. Kemudian nanti masih ada sisanya yaitu risiko sisa, residual. Jadi setelah melakukan kontrol kemudian masih ada sisa risiko setelah dikontrol. Yang disebut residual risiko. Nah, berikutnya kita lanjut ke contoh mitigasi RSSM oleh pengendalian internal ya. Nah, contohnya ini risiko yang diidentifikasi yaitu piutang secara fiktif oleh bagian keuangan. Ya, ini kalau udah secara fiktif ya, fiktif itu berarti memanipulasi ya. Itu sudah masuknya ke ranah fraud ya. Pengendalian internal diterapkan contohnya adalah verifikasi silang antara bagian penjualan, pengiriman, dan akuntansi. Nah, kemudian efek mitigasi mengurangi risiko rekayasa transaksi ya. Jadi bagian penjualan ini melakukan pencatatan fiktif piutang. Biasanya ini juga modusnya adalah supaya dia mendapatkan uang segar. Misalkan transaksi penjualan itu cash, ya, dia sudah dibayar, kemudian dicatatkan sebagai piutang supaya uang itu bisa dipakai dulu. Ini juga ya fraud maksudnya ya. Kemudian contohnya yang berikutnya itu barang dikirim ke pelanggan bermasalah. Nah, sistem validasi pelanggan berdasarkan skor kredit ini pengendalian internal yang diterapkan. Jadi kita perlu ada feedback dari pelanggan. Kemudian efek mitigasinya adalah menghindari risiko piutang yang tak tertagih. Dan yang ketiga, contoh ketiga itu rekonsiliasi kas tidak dilakukan rutin. Nah, ini penting sekali ya, rekonsiliasi kas itu harus dilakukan rutin. Pertama kalau kita punya kas banknya banyak ya, kalau nggak rutin nanti bisa beresiko terjadi selisih ataupun tidak terjadi selisihnya fraud ya. Misalkan ada yang mengambil kalau tidak punya akun dengan buku besar ternyata banyak perbedaan. Nah, untuk itu pengendaliannya yaitu rekonstruksi bank harian dan review oleh manajer keuangan. Nah, karena sistem akuntansi sih sudah ini ya bisa rekon harian kebanyakan ya, mulai misalkan contoh kita menggunakan Zahir Online, MyUOB ataupun ERP lain-lainnya ya banyak. Nah, kemudian efek mitigasinya nanti menurunkan risiko salah saji. Ya, kesimpulan, pengendalian internal adalah alat utama dalam pengelola dan mitigasi RSSM. Jadi ketika pengendalian internal dirancang dan diterapkan dengan benar, organisasi dapat yang pertama tentunya menurunkan tingkat salah saji material dalam laporan keuangan. Ini laporan keuangan sangat penting ya. Ya bisa untuk memang kebutuhan internal, bisa juga untuk eksternal ya, misalkan dalam permodalan mencari modal supaya lebih percaya atas isu portofolionya bagus. Kemudian juga untuk dasar dalam perhitungan pajak ya.
Selain meningkatkan kendalian informasi keuangan, kemudian mempermudah auditor dalam menilai dan merancang prosedur audit. Nah ini penting sekali terkait dengan audit, terutama perusahaan-perusahaan yang go public ya. Go public dia pasti wajib untuk audit, ataupun perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan fasilitas perpajakan pasti dia juga biasanya diminta untuk wajib audit dan BPP, wajib wajar tanpa pengecualian. Nah pengendalian internal ini nanti membantu supaya perusahaan atau entitas bisa mendapatkan BTP tersebut. Ya, penting untuk diingat bahwa pengendalian internal tidak menjamin eliminasi risiko secara total ya. Jadi juga walaupun sudah dilakukan masih ada residual risiko. Terutama jika terjadi kolusi atau override. Ya ini penting sekali ya. Jangan sampai ada kolusi ataupun penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu organisasi perlu membangun budaya etika dan pengawasan secara berlapis. Nah, kemudian kita lihat komponen pengendalian ya, itu secara singkat saja. Ya, komponen pengendalian itu yang pertama adalah control environment, kemudian risk assessment yang kedua, kemudian information system, kemudian yang berikutnya yang keempat control activities atau aktivitas pengendalian ya. Jadi kalau dari yang pertama ya itu ada yang pertama lingkungan pengendalian, kita perlu melihat lingkungannya. Berikutnya ada penilaian risiko, kita lihat penilaian risiko. Kemudian setelah itu kita melihat sistemnya ya, sistem informasinya yang digunakan seperti apa. Kemudian kita lihat pengendali aktivitasnya. Setelah itu barulah dilakukan monitoring ya, pemantauan. Ini sangat penting ya, pemantauan ya. Kadang terlupa ketika kita sudah melakukan audit pengendalian, sudah dibenarkan tetapi tidak dipantau. Kalau tidak dipantau ya balik lagi gitu kan. Kelima, komponen pengendalian internal tersebut bersinergi membentuk sistem yang efektif ya. Tanpa salah satu komponen, sistem pengendalian internal tidak akan berjalan optimal. Misalnya lingkungan pengendalian yang lemah dapat membuat prosedur kontrol yang baik ya, menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, organisasi perlu secara menyeluruh dan terstruktur memastikan kelima komponen ini diterapkan dan dipantau secara terus menerus. Ya, oke. Demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.